Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai, mari sama-sama kita hadirkan niat semata-mata hanya untuk mengharapkan semata-mata hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertemuan sebelumnya ya kita sudah menjelaskan panjang lebar ya tentang apa itu riddah, pengertian riddah itu apa, dan kita jelaskan juga secara global bahwasanya riddah terbagi menjadi tiga. Ada namanya riddah perkataan, ada namanya riddah perbuatan, dan ada namanya riddah keyakinan. Dan sudah kita jelaskan juga di pertemuan sebelumnya bahwa Islam itu ibadah. Ya, maka sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada sesuatu yang bisa membatalkannya. Ya, sebagaimana amal ibadah yang lainnya ada sesuatu yang bisa membatalkannya, maka Islam juga seperti itu. Ya, ada perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang, yang ini disebut dengan ar-riddah. Ya, yang disebut dengan kekufuran, melakukan kekufuran. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kajian kita. Ya, sekarang kita akan lebih eh, menjelaskan secara detail. Kalau sebelumnya hanya kata pengantar saja, di kajian kita sebelumnya kita sudah sebutkan secara global. Sedangkan di kajian kita malam ini, insya Allah akan kita sebutkan dan akan kita jelaskan secara lebih rinci lagi. Kita baca kitab Mukhtasar Al-Mukhtasar, ya, karangan Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya, wariddatu salasatu aqsam. Ya, jadi riddah itu ya dibagi oleh para ulama itu menjadi tiga bagian. Ya, menjadi tiga macam. Kama qassamaha An-Nawawiyyu wa ghairuhu. Ini sebagaimana yang disepakati ya yang telah dibagi oleh para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi dan selain beliau. Ya, jadi pembagian kekufuran ataupun riddah terbagi menjadi tiga. Ini bukan perkara yang ya dibuat-buat oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak. Ya, nanti akan kita sebutkan dalilnya dari Al-Quran. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwasanya pembagian riddah ataupun pembagian kekufuran itu menjadi tiga, ini adalah bid'ahnya Asy'ariyah. Ini perkataan yang salah. Ya, ini sesuatu yang diadakan oleh orang-orang pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, ini keyakinan yang salah, perkataan yang salah. Nanti akan kita sebutkan dalilnya. Bahkan para ulama menyebutkan pembagian kekufuran ini ataupun pembagian riddah ini menjadi tiga, ini telah disepakati. Ya, telah menjadi ijma' dan telah disepakati oleh para ulama. Baik dari kalangan madhab Syafi'i, baik dari kalangan madhab Hanafi, baik dari kalangan madhab Maliki, baik dari kalangan madhab Hambali pun, ya mereka menyebutkan bahwa kekufuran ataupun ar-riddah itu terbagi menjadi tiga. Di antaranya apa? Di antaranya adalah ada namanya i'tiqadat. Ya, ada namanya kufur keyakinan. Ada namanya riddah keyakinan. Ini akan kita sebutkan contohnya. Kemudian wa af'al, ada namanya kufur perbuatan ataupun riddah perbuatan. Ya, nanti akan kita sebutkan juga contohnya. Wa aqwal, ya. Kemudian ada namanya riddah perkataan, kufur perkataan. Ya, dan ini adalah kekufuran yang paling banyak terjadi. Ya, karena kebanyakan kesalahan, kata baginda Rasulullah, kebanyakan kesalahan anak cucu Adam, ya termasuk diantaranya maksiat bahkan kekufuran, itu bersumber dari mana? Bersumber dari lidahnya. Ya, maka kufur perkataan itu termasuk kufur yang paling banyak. Jadi nanti hanya contohnya saja yang kita sebutkan, bukan berarti kekufuran itu hanya itu saja, tidak. Masih ada kekufuran-kekufuran yang lainnya. Akan tetapi kekufuran yang disebutkan di dalam kitab guru kita, Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari, adalah kekufuran yang sering terjadi atau yang sering terjatuh di dalamnya
masyarakat atau orang-orang yang hidup di zaman seperti kita. Ya, contohnya seperti mencaci maki Allah. Ya, banyak kita lihat sekarang. Ya, orang-orang yang mencaci maki Allah, ketika mereka mendapatkan musibah, ketika mereka mendapat cobaan, ujian, ya, mereka mengatakan Allah zalim dan lain sebagainya. Ya, bahkan di zaman sekarang itu bukan perkara yang bagaimana kita mengatakan menghinakan agama, ya, melecehkan agama itu sekarang bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang ambigu lagi. Semua seakan-akan sudah menjadi kebiasaan. Ya, beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ya, viral di media sosial di dunia maya, orang-orang menggunakan AI itu untuk apa? Untuk melecehkan api neraka. Ya, artinya apa? Tidak ada ketakutan lagi. Ya, mereka sudah menganggap hal seperti ini biasa, ini candaan saja. Kami hanya bergurau. Ya, padahal tanpa mereka sadari apa yang mereka ucapkan seperti mengatakan, "Ayo berlibur ke api neraka." Ya, mana teman-teman kita yang lainnya dan lain sebagainya. Ya, bahkan perbuatan mereka itu pun ya bisa menyebabkan mereka jatuh kepada kekufuran. Ya, bisa membatalkan keislaman mereka. Ya, maka perlu bagi kita untuk berhati-hati. Ya, perlu bagi kita seorang muslim, makanya disebutkan di kajian kita sebelumnya, kita ya muslim, seorang muslim wajib merupakan kewajiban bagi kita untuk menjaga keislaman kita. Kita jaga. Ya, kita perhatikan baik-baik apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita yakini itu perlu diperhatikan. Apakah yang kita yakini ini benar atau salah? Apakah yang kita ucapkan ini benar atau salah? Apakah yang kita lakukan ini benar atau salah? Itu perlu diperhatikan. Ya, karena Islam memiliki batasan. Ada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Islam. Ya, kalau seandainya batasan itu dilanggar, ya, batasan itu dilewati dan lain sebagainya, maka dia tidak lagi dikategorikan seorang muslim. Ya, tidak boleh seorang muslim itu semena-mena melakukan apa yang dia mau. Ya, muslim itu artinya apa? Tunduk, patuh. Itu arti muslim. Ya, muslim itu bahasa Arab para jamaah sekalian, bunda-bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Muslim itu bahasa Arab. Yang maknanya apa? Tunduk. Ya, patuh terhadap syariat. Itu muslim. Ya, kalau syariat melarang kita ya untuk menyembah berhala, sujud kepada berhala, maka kita patuh. Tatkala dia tidak patuh terhadap perkara tersebut, dia langgar, maka dia tidak lagi dikategorikan seorang muslim. Ya. Gambarannya seperti itu, mudahnya seperti itu agar kita memahami ya tentang apa itu riddah dan tentang apa itu kekufuran sehingga bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya. Jadi sudah kita sebutkan tadi ada namanya kufur keyakinan, ada namanya kufur perbuatan dan terakhir ada namanya kufur perkataan dan setiap dari tiga macam yang telah kita sebutkan tadi ini memiliki cabang yang banyak. Ya, ini memiliki cabang dan contoh yang banyak. Nanti akan kita sebutkan. Ya, setiap masing-masing pembagian itu ada contohnya. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ya kekufuran ini dibagi menjadi tiga atau riddah ini dibagi menjadi tiga, ini atas kesepakatan para ulama. Ya, atas kesepakatan para ulama, baik dari kalangan mazhab Syafi'i, ya, baik dari kalangan mazhab Hanafi, baik dari kalangan mazhab Maliki, ya, baik dari kalangan mazhab Hanabilah sekalipun, ya mereka telah bersepakat bahwa kekufuran itu terbagi menjadi tiga. Ya, bagaimana mereka mengetahui ya, tentang pembagian kufur ini terbagi menjadi tiga? Ya, mereka mengambil dalil dari Al-Quran yang berbunyi, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim." Ya, yang sekira maknanya mereka telah mengatakan perkataan kufur dan mereka telah jatuh kepada kekufuran setelah Islam mereka. Ya, sebelumnya mereka muslim. Kemudian mereka mengucapkan perkataan kufur, maka mereka telah keluar, telah jatuh kepada kekufuran setelah mereka sebelumnya muslim. Ya, maka para ulama mengambil ayat ini sebagai dalil, ya, sebagai dasar
menyebutkan bahwa adanya kufur perkataan. Ya. Mereka menyebutkan, artinya apa? Mereka menggunakan lisan mereka ya, untuk mengatakan perkataan kekufuran. Kemudian apa? Mereka jatuh kepada kekufuran setelah Islamnya mereka. Ya, sebelumnya mereka Muslim, kemudian mereka mengatakan kalimat kekufuran dan kufur, jatuh kepada kekufuran. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, maka ayat ini ya dapat dipahami akan adanya kufur perkataan. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu." Ya, hanya saja orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang beriman kepada Rasulullah. Dikatakan seseorang itu mukmin kapan? Tatkala dia beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Rasulullah, kemudian apa? Tsumma lam yartabu. Ya, kemudian mereka tidak ada keraguan ya terhadap keimanan mereka kepada Allah dan terhadap keimanan mereka kepada baginda Rasulullah. Karena kalau ada keraguan, ya, apakah Allah itu Tuhan yang layak untuk disembah? Ya, apakah Muhammad itu adalah utusan Allah? Maka dia tidak dikategorikan mukmin. Ya, maka ayat ini menunjukkan, ya, difahami dari ayat ini adanya apa? Kufur keyakinan. Karena ragu itu muncul dari mana? Dari hati. Ya. Ragu itu munculnya dari mana? Dari hati. Ya. Maka ayat ini menunjukkan, menjelaskan kepada kita akan adanya kufur ya keyakinan. Ya, jadi bukan hanya perkataan saja yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kekufuran, tapi juga keyakinan bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya, jika keyakinannya bermasalah, seperti dia meyakini bahwasanya ya tidak ada tidak ada pencipta, ya seperti dia ateis contohnya, ya, ataupun dia meyakini bahwasanya alam ini, alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, ya tidak ada yang menciptakannya, Allah tidak menciptakan alam ini, ya dia meyakini hal tersebut dan keyakinan, ya keyakinan seseorang ini tadi, apa yang dia yakini itu bisa membatalkan keislamannya. Ya, artinya apa? Dia tidak lagi dikategorikan seorang muslim. Ya, maka perlu diperhatikan apa yang kita yakini. Ya, perlu diperhatikan apa yang kita ucapkan. Kemudian yang terakhir adalah kufur perbuatan. Dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tasjudu." Ya, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, yang menjadi dalil dalam ayat ini adalah firman Allah, la tasjudu. Ya, janganlah kalian sujud lisyamsi wala lilqamar. Ya, terhadap matahari dan tidak pula sujud terhadap bulan. Ya, terdapat larangan bagi kita untuk sujud kepada matahari dan untuk sujud kepada bulan. Karena seseorang yang sujud kepada matahari, ya, baik sama ada dia berniat untuk menyembah matahari tersebut ataupun tidak, ini jatuh kepada kekufuran. Ya, jatuh kepada kekufuran. Maka ayat ini dipahami ya akan adanya kufur perbuatan. Ya, karena dengan perbuatan dia sujud, ya, perbuatan sujudnya dia kepada matahari ini bisa membatalkan keislaman dia. Maka ayat ini menjadi dalil akan adanya kufur perbuatan. Ya, jadi pembagian kufur terbagi menjadi 3 ini bukan perkara baru, ya, bukan perkara yang diada-adakan, tidak. Ya, sebagian golongan yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apa? Ya, kekufuran itu tidak ada. Ya, selagi dia menghadap kiblat, ya, selagi dia menghadap kiblat maka dia muslim. Ya, bukan seperti itu. Ya, kalau dia menghadap kiblat,
tapi dia mencaci maki Allah, ya, tapi dia melakukan perbuatan kufur seperti menyembah berhala, sujud kepada berhala contohnya, ya maka ini tidak dikategorikan muslim walaupun dia sujud kepada, walaupun dia menghadap kiblat. Ya, yang dimaksudkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, yang dimaksudkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, ya, tidak boleh bagi kita mengkafirkan ahlul kiblah, maksudnya apa? Tidak boleh bagi kita mengkafirkan saudara kita yang muslim. Ya memang tidak boleh. Ya, saya punya saudara muslim. Saya tahu dia muslim dan saya kafirkan, itu tidak boleh. Tapi kalau saya tahu bahwasanya teman saya ini, ya, dia muslim akan tetapi dia melakukan kekufuran. Dia mencaci maki Allah. Ya, dia mencaci Nabi Muhammad umpamanya. Ya, dia melempar Al-Qur'an ke tempat yang kotor umpamanya. Ya, atau dia menginjak Al-Qur'an bahkan. Maka apa yang saya lakukan? Nasihati dia, saya sampaikan, ini tidak boleh dilakukan dalam Islam. Ya, ini bisa membatalkan keislamanmu, maka kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk kembali lagi ke dalam agama Islam. Ya, tidak boleh bagi saya itu berdiam diri padahal saya mampu untuk menyampaikan. Ya, tidak boleh. Ya, sebagian orang berkeyakinan apa? Ya, tidak boleh kita mengkafirkan. Kalau dia mau sujud kepada berhala, ya itu urusan dia, tidak boleh kita kafirkan. Ini hukum dari mana? Ya, tidak ada seorang ulama pun yang menyebutkan hal-hal seperti itu. Ya, bahkan di dalam kitab fikih ada namanya kitab riddah. Ya, di dalam kitab fikih itu biasanya disebut dengan kitab riddah. Ada kitab ar-riddahnya, kitab tentang kekufuran. Ya. Dan kitab ini ditulis oleh para ulama, ya, setelah apa? Setelah masa kekhalifahan sudah tidak ada. Ya. Artinya apa? Kita itu, ya, boleh mengkafirkan, ya, boleh mengkafirkan seseorang jika memang seseorang tersebut, ya, kita lihat dengan mata kepala kita, ya, dia melakukan kekufuran. Ya, maka ini disebut dengan apa? At-takfir bihaq. Ya, mengkufurkan seseorang, ya, menghakimi seseorang dengan kata kufur, jatuh kepada kekufuran dengan hak. Ya, karena dia memang melanggar sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Maka ini tidak masalah. Yang masalah itu apa? Menghukumi saudaranya sebagai kafir tanpa berdasar, tanpa ada dasarnya. Ya, saudaranya melaksanakan Maulid Nabi kemudian dikafirkan. Ini apa dasarnya? Tidak ada dasarnya. Ya. Saudaranya ziarah, ya, melakukan ziarah kubur kepada para wali kemudian dia kafirkan. Ini tidak ada dasarnya. Ya, tapi kalau kita mengkafirkan seseorang yang dia melempar Al-Qur'an ke tempat yang kotor, dia buang Al-Qur'an umpamanya ke dalam WC contohnya, atau dia menginjak Al-Qur'an umpamanya, atau dia mencaci maki Allah dengan lidahnya dan kita dengar dan kita lihat, ya, apakah kita harus diam? Tidak boleh kita diam. Ya, kita harus menyampaikan, kita harus sampaikan kepada dia, wahai temanku, yang engkau lakukan ini merupakan kekufuran. Islam melarang kita untuk melakukan hal tersebut. Jika engkau lakukan, maka batal keislamanmu. Ya. Lantas apa yang harus engkau lakukan? Engkau harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini makna 2 kalimat syahadat tersebut dengan niat masuk kembali lagi ke dalam agama Islam. Ya, seperti itu. Ya, maka perkataan-perkataan yang mengatakan, ya, tidak boleh menghakimi seseorang dengan kata kufur, ini tidak sepenuhnya benar. Ya, karena menghakimi kufur seseorang, ya, ada kalanya dengan hak dan ini boleh, ada kalanya tanpa hak dan ini yang tidak boleh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dilanjutkan, ya, boleh ditanyakan di akhir majelis nanti insya Allah. Kemudian, ya, pembagian kufur yang 3 ini tadi, masing-masing dari pembagian tersebut, ya, masing-masing dari kekufuran tersebut, contoh seperti kufur perkataan, ini bisa membatalkan keislaman seseorang dengan hanya mengatakan kufur perkataan saja. Artinya apa? Tidak disyaratkan,
ya dia, ya seseorang yang muslim ini tadi harus melakukan tiga-tiganya baru dihukumi jatuh kepada kekufuran. Tidak. Ya, walaupun dia hanya melakukan satu saja, ya walaupun dia hanya melakukan satu saja, seperti dia melakukan kufur perkataan, atau dia melakukan kufur perbuatan, atau dia melakukan kufur keyakinan, ya maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Tidak disyaratkan dia harus melakukan tiga-tiganya, tidak. Ya, satu saja yang dia lakukan, maka dia jatuh kepada kekufuran. Ya, dan sekali lagi saya sampaikan, pembagian kufur terbagi menjadi tiga ini sudah disepakati oleh para ulama dan sudah menjadi ijma. Ya, sudah menjadi ijma, maka ya kita tidak perlu goyang, ya tidak perlu was-was terhadap perkataan orang yang mengatakan bahwa kekufuran itu tidak ada. Tidak ada istilah kekufuran, tidak ada istilah kekufuran terbagi menjadi tiga atau apapun itu, ya itu tidak ada kata mereka. Ya tidak usah pedulikan perkataan orang-orang seperti ini. Ya, karena tidak ada dasarnya. Apa yang mereka katakan itu tidak ada dasarnya. Dan perkataan mereka ini berbahaya. Kenapa? Seakan-akan perkataan mereka ini telah membuka pintu kekufuran bagi setiap umat Islam. Ya bayangkan, jika kekufuran itu tidak ada, bayangkan. Ya maka orang akan sembrono. Ya, bahkan ada pun ya, bahkan apa namanya? Sedangkan hukumnya ada saja, banyak orang yang melakukan. Apalagi hukumnya tidak ada seandainya. Ya, jika hukum itu tidak ada. Ya, sekarang lihat banyak yang menjadikan agama itu, ya agama Islam itu sebagai lelucon. Banyak yang menjadikan ya syariat Islam itu sebagai bahan candaan. Ya. Banyak yang menjadikan cerita Nabi, ya banyak yang menjadikan para nabi itu sebagai cerita candaan mereka. Ya, banyak cerita bohong yang muncul yang mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf pernah ingin melakukan zina, wal'iyadzubillah. Ya, bahkan ada yang mengatakan Nabi Ibrahim pernah ragu akan adanya Tuhan, makanya Nabi Ibrahim mencari-cari Tuhan, wal'iyadzubillah. Ya, Nabi Ibrahim melihat matahari, oh ini Tuhanku. Kemudian matahari itu tenggelam, Nabi Ibrahim berubah pikiran. Setelah melihat bulan, Nabi Ibrahim mengatakan, oh ini Tuhanku. Kemudian tenggelam. Kemudian berubah pikiran lagi dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Para nabi, perhatikan, para nabi, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka. Dari yang namanya kekufuran, dari yang namanya dosa besar. Ya, baik sebelum diangkat menjadi nabi, maupun sesudah diangkat menjadi nabi. Maka cerita seperti ini tidak benar. Perkataan seperti ini tidak benar. Bayangkan para jamaah sekalian, bunda-bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bayangkan kalau seandainya ada nabi yang diangkat, ya, ada nabi yang diangkat, kemudian sebelumnya dia pernah menyembah berhala. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika dia berdakwah. Ya, umatnya akan mengatakan, ya, kamu sosokan mengajak kami menyembah kepada Allah. Kamu juga dulu sama seperti kami, menyembah berhala. Ya, kamu juga melakukan perbuatan kufur itu yang kamu anggap kufur itu, kamu juga dulu mengatakan. Lantas kenapa sekarang kamu berubah? Ya, kalau seandainya memang seperti itu, umatnya akan menjadikan ini senjata mereka untuk mematahkan dakwah Nabi ini tadi. Kalau memang seandainya seperti itu. Tapi faktanya Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari dosa besar. Baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelahnya. Ya bayangkan, jangankan nabi, bunda-bunda sekalian, jangankan nabi. Ya. Seorang ustadz pun, ya seorang kiai pun umpamanya yang dianggap menjadi ustadz, yang dianggap menjadi kiai, tapi sebelumnya memiliki masa lampau yang kelam. Ya, contoh dia pernah membunuh, ya dia pernah berzina, dia pernah memukul orang, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Kemudian dia bertaubat, ya dia menjadi seorang kiai, dia menjadi seorang ustadz umpamanya. Ini
masa lampau, ya, masa lampau dia yang kelam ini bisa menjadi bumerang bagi dia. Artinya apa? Bisa menyulitkan dakwah dia. Ya, umpama ketika dia berdakwah, wahai manusia, mari sama-sama kita memperbaiki ibadah kita, mari sama-sama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala contohnya. Ya, jamaah dia akan mengatakan apa? Ya, dulu kamu yang ikut sama kita mencuri, ya, dulu kamu yang ikut sama kita pergi ke tempat eh, ke tempat perempuan untuk melakukan zina. Ya, dulu kamu pergi sama saya melakukan ini dan lain sebagainya. Ya, seorang ustadz saja seperti itu, seorang kiai saja seperti itu. Lantas bagaimana dengan seorang nabi? Ya, seperti cerita yang mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf pernah ingin melakukan zina. Ini kalau cerita ini benar, ya bagaimana dengan dakwah Nabi Yusuf? Sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan kepada mereka, ya, untuk menyebutkan, membawa kabar berita dan untuk menegur mereka. Ya, menyampaikan kepada mereka apa-apa kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Ya. Maka tujuan mereka diutus dengan apa yang telah diceritakan ini tadi, ya, seperti mengatakan Nabi Yusuf pernah melakukan zina, ini akan bertentangan. Ya, tujuan diutus untuk menyampaikan. Ya. Tapi jika ini ada, maka sulit akan menyampaikan karena orang tidak akan menerima. Ya, jika seorang nabi itu adalah pembunuh, jika seorang nabi itu adalah pezina contohnya. Ya, ini contoh ya, tapi faktanya tidak. Ya, faktanya tidak. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari yang namanya kekufuran, dari yang namanya melakukan dosa besar, baik sebelum mereka diangkat menjadi nabi maupun setelah mereka diangkat menjadi nabi. Ya, maka perkataan-perkataan, ya, cerita-cerita yang menyebutkan seperti itu tidak benar. Ya. Bahkan hukum ada pun, ya, banyak orang yang berani menceritakan cerita yang tidak ada sumbernya, yang mana cerita ini dapat melecehkan derajat kenabian. Bahkan ada hukumnya pun banyak di zaman sekarang yang berani mencaci maki Allah. Ya. Bahkan ada hukum pun dalam ajaran kita, banyak yang berani menjadikan Islam sebagai lelucon, sebagai bahan candaan, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana kalau hukum ini tidak ada? Maka akan banyak lagi orang yang berani melakukan kekufuran. Hukumnya tidak ada. Tapi faktanya apa? Hukum itu ada dan ini telah menjadi ijma para ulama. Itu yang ingin saya sampaikan. Kita lanjutkan. Faminal awali, ya, di antara kufur keyakinan, ya, ini kita sebutkan contohnya, ini di antaranya saja. Ya, di antara kufur keyakinan yang sering terjadi ataupun yang sering terjatuh di dalamnya, ya, orang-orang muslim. Ya, yang sering dilakukan oleh sebagian orang-orang muslim. Ya, yang sering terjatuh kepada kekufuran. Ya, bukan berarti ketika tidak disebutkan di dalam kitab ini nanti, ya, artinya tidak ada kekufuran, tidak ada kufur keyakinan yang lainnya. Bukan seperti itu. Yang disebutkan di sini adalah yang sering terjadi. Ya, bukan berarti semuanya nanti disebutkan di sini, tidak, karena masih ada kufur-kufur keyakinan yang lainnya. Tapi kenapa ini disebutkan? Karena menurut Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari, kufur keyakinan inilah yang sering terjatuh kepadanya ataupun di dalamnya umat manusia. Makanya disebutkan agar kita berhati-hati. Ya, agar kita menjaga keyakinan kita dari keyakinan-keyakinan kekufuran yang akan kita sebutkan. Nah, di antaranya apa? Faminal awwali asyakku fillah. Di antara kufur keyakinan adalah ragu akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kufur. Batal keislamannya. Ya, kalau ada seorang muslim, ya, setelah dia baca buku ini, terkadang ada seorang muslim yang seperti itu. Ya, dia seakan-akan mengatakan apa? Saya tidak ingin fanatik saja. Saya ingin mencari kebenaran. Ya, mana agama yang paling benar? Contoh, ya. Ada orang seperti itu, ada.
Ya. Akhirnya apa? Dia baca buku ini, dia baca buku itu, dia baca buku agama ini, dia baca buku agama itu dan lain sebagainya. Sehingga sampai ya dia mulai ragu akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada atau tidak ya? Kenapa orang Islam itu meyakini sesuatu yang ada tapi tidak ada wujudnya, tidak terlihat oleh mata? Ya, akhirnya apa? Dia mulai ragu. Ya, dia mulai ragu akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun dia mengatakan saya muslim, KTP saya muslim. Ya, tapi dia mulai ragu akan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Batal keislamannya walaupun dia mengatakan saya muslim. Walaupun dia mengatakan saya muslim. Ya, tidak boleh. Kapan seseorang itu dikatakan mukmin? Kapan seseorang itu dikatakan muslim? Perhatikan. Muslim dan mukmin para ulama menyebutkan apa? Seperti kadzohor mal baton. Ya, seperti bagian punggung telapak tangan dan bagian dalam telapak tangan. Artinya apa? Islam dan mukmin itu, muslim dan mukmin itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dia mukmin maka dia muslim. Kalau dia muslim maka dia mukmin. Ya sama seperti ini. Kalau ini ada, maka ini juga ada. Ya, tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak ada istilahnya dia muslim tapi tidak mukmin, itu tidak ada. Ataupun dia mukmin tapi tidak muslim, itu tidak ada. Dan kapan seseorang itu dikatakan mukmin? Ketika dia benar-benar yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika keyakinan itu sudah mulai hilang, akhirnya apa? Timbul keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa taala atau tidaknya, maka tidak lagi dikategorikan mukmin. Mudahnya seperti itu. Tidak lagi dikategorikan mukmin. Kalau dia tidak mukmin artinya apa? Dia bukan muslim. Kalau dia tidak mukmin, tidak muslim artinya apa? Maka dia kafir. Ya, kata kafir ini ya memang kata yang ambigu, ya, memang kata yang sedikit ya menyeramkan dan lain sebagainya. Tapi dalam Al-Qur'an sering disebutkan. Ya, kalau tidak mukmin ya kafir. Lawan kata dari mukmin apa? Kafir. Lawan kata dari iman apa? Kufur. Ya, ini objeknya. Ya, iman, ya, kufur ini objeknya. Sedangkan kafir, mukmin ini pelakunya. Kalau dia sudah ada objeknya, maka pelakunya disebut apa? Mukmin. Kalau dia melakukan objek kekufuran, maka pelakunya disebut apa? Kafir. Dia mencuri. Kita contohkan simpelnya itu seperti apa? Dia mencuri. Pelakunya apa? Perbuatannya mencuri. Pelakunya disebut apa? Pencuri. Dia merampok. Perbuatannya merampok. Pelakunya disebut apa? Perampok. Dia membunuh. Perbuatannya membunuh. Pelakunya disebut apa? Pembunuh. Dia melakukan zina. Maka pelakunya disebut apa? Penzina. Dia melakukan kekufuran. Maka pelakunya disebut apa? Kafir. Jadi sebenarnya kata kafir, ya bunda-bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, para peserta yang saya hormati, ya bukan kata-kata yang ya ekstrim atau apa, tidak. Tapi memang beberapa tempat ya perlu kita perhatikan ketika kita mengajar, ketika kita berdakwah perlu kita perhatikan. Ya, lapangan dakwah kita itu seperti apa. Ya, kalau memang tidak dibutuhkan menggunakan kata kafir, ya sudah jangan disampaikan. Ini saya sampaikan karena saya merasa jamaah di sini ya sudah mulai faham. Ya, sudah mulai faham, kita sudah belajar lama, makanya saya sampaikan. Tapi kalau dia baru belajar ilmu agama, jangan langsung dikatakan ya orang yang melakukan ini kafir. Ya, tidak. Katakan apa? Orang yang melakukan perbuatan ini, perbuatan kufur ini, maka dia telah keluar dari agama Islam. Sama saja. Kafir apa artinya? Dia bukan orang Islam. Keluar dari agama Islam apa artinya? Kafir. Seperti itu. Jadi tidak boleh ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Au fi rasulihi, atau ragu. Ya, ragu akan kerasulan ya salah satu dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ya dia menjadi seorang rasul, ya seorang rasul ini diketahui
ya orang yang belajar ilmu agama, orang yang tidak belajar ilmu agama tahu bahwasanya ya si fulan ini adalah seorang nabi dan seorang rasul. Ya, seperti baginda Rasulullah, ya seperti baginda Rasulullah Muhammad, nabi kita. Ya, orang yang belajar, orang yang tidak belajar tahu. Ya, bahkan orang kafir pun tahu Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Lah dia, ya, dia yang muslim ini tadi, sebelumnya muslim ini tadi, mulai timbul keraguan akan kenabian atau akan kerasulan Muhammad. Maka apa yang terjadi? Batal keislamannya. Batal keislamannya. Awil Quran, ya, ataupun dia ragu akan kebenaran dari Al-Quran. Ya, apakah Al-Quran itu eh, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau karangan Nabi Muhammad saja, kata dia. Ya, dia ragu akan kebenaran Al-Qur'an. Ya, maka ini juga bisa menyebabkannya jatuh kepada kekufuran. Awil yaumil akhir. Ya, dia ragu akan datangnya hari akhir, akan datangnya hari kiamat. Ya. Hari kiamat itu datang atau tidak ya? Ada atau tidak ya? Ya, ragu dia. Ya, maka ini bisa menyebabkannya jatuh kepada kekufuran. Nah, awil jannah, ya, ragu akan adanya ya surga umpamanya, akan kebenaran adanya surga. Ya. Rasulullah menyampaikan surga itu ada. Ya, neraka itu ada. Lah dia meragukan hal tersebut. Ya, bahwa kelak ya surga itu ada atau tidak. Ya, neraka itu ada atau tidak, atau hanya fiktif belaka saja, atau hanya cerita dongeng saja. Ya, timbul keraguan, maka ini bisa membatalkan keislamannya. Awis sawabi awil iqab. Ya, ataupun ragu, ya, ragu terhadap ya pahala atau siksa. Ya, dia ragu apakah kelak ya ada yang namanya pahala, apakah kelak ya ada yang namanya siksa. Ya. Au nahwi dzalik, atau lain demikian itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, dan itu sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada beberapa perkara yang kita sebutkan, hal-hal yang disampaikan yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimma huwa mujmaun alaihi, ya, dengan catatan bahwa ya perkara-perkara yang disampaikan oleh baginda Rasulullah ini tadi adalah sesuatu yang mana telah disepakati, ya, telah disepakati oleh umat Islam, ya, telah disepakati oleh kaum muslimin. Ma'lumun minad din bid-darurah. Artinya apa? Ya, hukum-hukum ini seperti adanya surga, adanya neraka. Ini kan ya orang yang belajar ilmu agama, orang yang tidak belajar ilmu agama kan mengetahui. Ya, tidak mungkin tidak mengetahui bahwasanya kelak ada namanya surga, bahwasanya kelak ada namanya neraka. Ya. Artinya apa? Perkara-perkara seperti ini, ya, baik orang yang berilmu maupun orang yang tidak berilmu, ya, mereka mengetahui. Lah dia malah meragukan ya apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Ya, dia ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an. Dia ragu terhadap kenabian atau kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohnya. Ya, maka ini bisa membatalkan keislamannya. Ya, dia bisa dijatuh kepada kekufuran disebabkan keyakinannya tersebut, disebabkan keraguan yang ada di dalam hatinya tersebut. Awi i'tiqadu qidamil alami wa azaliyatihi bijinsihi wa tarkibihi au bijinsihi faqat. Ya, ataupun dia meyakini, ya, dia meyakini bahwa alam itu ya tidak memiliki permulaan. Ya, alam itu azali, tidak bermula, kata dia. Artinya apa? Tidak ada yang menciptakan alam ini. Sama halnya seperti Allah, kata dia. Allah kan azali, ya, tidak bermula, tidak ada yang menciptakan Allah.
dia juga mengatakan ataupun meyakini hal yang sama terhadap alam semesta ini. Dia meyakini bahwasanya alam semesta ini bukan Allah yang menciptakannya, kata dia. Ya, alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Ya, sudah ada, tidak bermula. Ya, tidak didahului oleh ketiadaan alam semesta ini, katanya. Ya, baik dia meyakini hal tersebut, ya, meyakini alam semesta ini ya azali ataupun qadim ataupun tidak bermula dengan jenis dan materinya, atau meyakini alam itu qadim hanya dengan jenisnya saja. Ya, baik yang ini maupun yang itu sama-sama jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta ini. Ya, dia sudah menyetarakan alam semesta ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia telah menyerupakan alam semesta ini dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak boleh tentunya. Ya, ini bisa membatalkan keislamannya. Keyakinan seperti ini ya itu bisa membatalkan keislamannya. Ya, seperti itu. Au nafyu sifatin, kita lanjutkan. Au nafyu sifatin min sifatillah al-wajibati lahu ijma'an ka kaunihi aliman, atau menafikan, ya, meniadakan salah satu di antara sifat-sifat Allah yang wajib baginya dengan ijma', ya, dengan kesepakatan para ulama bahwa ini adalah sifat dari sifat-sifat Allah yang layak baginya, yang wajib baginya. Ya, sepertinya apa? Seperti apa? Seperti bahwa Allah Maha mengetahui. Ya. Sifat mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala, sifat Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala ini sudah menjadi ijma' para ulama. Ya, sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat Maha mengetahui. Lah dia malah mengatakan bahwasanya Allah itu tidak Maha mengetahui, kata dia. Allah itu tidak disifati dengan sifat Maha mengetahui, kata dia. Ya. Dia nafikan. Ya. Recording in Zihuhu anhu progress. ijma'an kal jism. Ya. Menisbatkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala Maha suci darinya. Maksudnya apa? Mustahil bagi Allah. Ya, dia nisbatkan kepada Allah sesuatu yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha suci darinya. Artinya apa? Sesuatu tersebut itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini dengan ijma'nya para ulama. Contohnya seperti apa? Seperti dia menisbatkan kepada Allah itu anggota badan. Ya, memiliki bentuk dan ukuran. Dia mengatakan Allah Ta'ala itu memiliki jisim, memiliki bentuk. Ya. Ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Allah Maha Suci dari memiliki bentuk dan ukuran. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil baginya memiliki bentuk dan ukuran. Kenapa? Dan ini sudah kita jelaskan. Karena sesuatu yang memiliki ukuran baik itu besar maupun kecil, pasti butuh kepada sesuatu yang lainnya yang menjadikannya, yang mengkhususkannya dengan bentuk dan ukuran seperti itu. Artinya apa? Jika memang Allah Subhanahu wa taala memiliki bentuk dan ini mustahil seperti yang kita sampaikan, artinya apa? Allah butuh kepada sesuatu yang lainnya yang menjadikannya, yang mengkhususkannya dengan bentuk seperti itu. Dan sesuatu yang butuh kepada yang lainnya, maka ini disebut dengan lemah. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala butuh kepada yang lainnya, maka Allah disebut lemah. Dan yang lemah para ulama menyebutkan tidak layak dijadikan Tuhan. Ya, kenapa matahari tidak layak dijadikan Tuhan? Karena matahari butuh kepada yang menciptakannya, yaitu Allah. Kenapa manusia tidak layak dijadikan Tuhan? Karena manusia butuh kepada yang menciptakannya, yaitu Allah. Ya.
Kenapa bulan tidak layak dijadikan Tuhan? Karena bulan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang mengkhususkannya, yang menjadikannya dengan bentuk seperti itu. Itu maksudnya. Jadi, ya tidak boleh menisbatkan sesuatu yang mana Allah Subhanahu wa taala maha suci darinya. Artinya apa? Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat seperti itu, seperti ya dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki bentuk dan ukuran. Ini tidak boleh. Ya, ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan kita selanjutnya. Jika ada yang kurang paham, jika ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa yang kita sampaikan, silakan sebelum kita tutup. Ya, jika ada yang kurang jelas, jika ada yang ketinggalan, jika ada yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan malam ini, silakan ditanyakan sebelum kita tutup. Nah, tafadhal. Iya, Ustaz, silahkan. Iya. Nah, awil jannati awin nar. Ya, ketinggalan tadi. Awil jannati awin nar. Baik itu surga maupun neraka. Jika dia ragu ya akan adanya surga kelak di akhirat, akan adanya neraka kelak di akhirat, ini bisa membatalkan keislamannya. Ya, tapi kalau seandainya, ini seandainya ya, dia itu ya ragu bahwasanya surga itu dan neraka itu sekarang sudah diciptakan. Ya. Ada perbedaan antara orang yang ya ragu ya ataupun orang yang tidak percaya bahwasanya sekarang neraka dan surga sudah diciptakan dengan orang yang ragu atau orang yang tidak percaya akan adanya surga dan neraka kelak di akhirat. Itu ada perbedaan hukumnya. Ya, kalau seandainya sekarang dia mengatakan apa? Tidak mungkin sekarang itu neraka sudah diciptakan kata dia. Dan dia mengatakan hal tersebut karena memang ketidaktahuan dia bahwasanya para ulama ahlus sunnah wal jamaah sudah sepakat ya akan sudah terciptanya surga dan neraka sekarang. Ini juga sudah kita sampaikan ya. Neraka dan surga sudah diciptakan. Ya, tinggal menunggu penghuninya saja. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita dari api neraka dan menjadikan kita penduduk surga. Nah, dia ragu, ya apakah neraka itu sekarang sudah diciptakan atau tidak? Maka ini tidak membatalkan keislamannya jika dia memang tidak pernah dengar sebelumnya. Ya, tapi kalau dia ragu bahwasanya kelak di akhirat, ya apakah surga itu ada atau tidak, ataupun neraka itu ada atau tidak, ini batal keislamannya karena Rasulullah sudah mengatakan ya bahwa kelak ya ada namanya surga dan ada namanya neraka. Surga adalah tempat balasan bagi orang-orang mukmin ya yang melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh yang taat kepada Allah, sedangkan neraka adalah balasan bagi orang-orang kafir dan sebagian orang-orang mukmin pelaku maksiat jika tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih atas tegurannya, atas peringatannya. Nah, supaya tidak ketinggalan tadi. Nah, yang lain sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Husrina, silakan. Ya, jadi pelaku riddah itu bisa perbuatan. Riddah itu terdiri dari tiga, yaitu melalui perkataan, perbuatan, dan keyakinan atau keraguan. Nah, kalau melalui perbuatan, misalnya ada orang bunuh diri, apakah itu otomatis dia mati kafir, lalu kemudian tidak perlu disalatkan? Karena kan itu nyata-nyata benar-benar perbuatan salah itu, yang seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa satu Ustaz tadi. Maaf, panjang lagi. Bunda Husrina memang suka memborong pertanyaan. Kalau sudah ada pertanyaan satu, biasanya ada pertanyaan kedua. Silakan Bunda. Bisa, Iya, silakan Bunda, tidak berbayar. bisa nggak?
Bisa Bunda, silakan. Yang kedua adalah, ini kan fenomena sekarang. Fenomena sekarang di Indonesia ini kan banyak, bukan lagi dalam artian ucapan atau pokoknya seluruhnya. Dia menyatakan bahkan dia sudah di ini, eh, dibaptis ya, murtad, keluar Hmm. dari agama Islam, kemudian memilih agama lain, kemudian mengganti KTP-nya menjadi non-Muslim misalnya. Kan hukumannya dalam Islam kan dihukum mati ya. Iya, Bagaimana itu? Jadi selesaikan misalnya kalau pertanyaannya ada Bunda. keluarga Hmm. murtad, apakah hak, apakah kalau dibunuh itu dibunuh dalam keadaan hak, maksudnya ya kedudukan haknya hak karena keluarga kan kita tidak mau kalau dia keluar dari Islam, tapi nyata-nyata dia keluar dari Islam dan ini adalah keluarga. Apakah kalau dia dibunuh itu termasuk membunuh dalam hak dengan hak? Dan kemudian siapa sebenarnya yang berhak untuk di negara Indonesia ini? Siapa sebenarnya yang berhak untuk membunuh itu para pelaku riddah? Nah ini hukum mati. Kalau tidak salah tadi penjelasannya seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda Husnina selalu selangkah ke depan dari kajian kita. Masya Allah. Oke, Aduh, pertanyaan yang jadi pertama. malu-malu Ustaz. Jadi Iya, malu kalau begitu. Bukan selangkah ke iya, depan tidak Ustaz. masalah Bunda. Aduh, Itu minta maaf pujian. Ustaz. Itu Ih, itu aduh. bukan hinaan, Enggak, itu enggak pujian. Ustaz. Aduh. Bukan masalah perhinaan. Akan ya, ya aduh, astagfirullah. Jangan sampai adab saya belajar ini enggak benar. Mohon maaf Enggak, Ustaz. bukan. Ana Astagfirullahaladzim ya. uhibbuki fillah, uhibbuki fillah, Aduh, ya Allah. Ya uhibbuki Ustaz. fillah. Iya Bunda. Nah, bagus Ya, artinya saya apa? juga takut nanti bisikan setan Bagusnya lagi apa? nih. Iya, bagusnya apa? Artinya Bunda itu menyimak, itu yang saya sukai. Yang kurang suka itu bukan kurang suka ya. Yang kurang bagusnya itu banyak bertanya. Banyak bertanya bagus, cuma artinya gini, Bunda. Ya, yang namanya belajar itu bitadrij. Ya, syai'an fa syai'an. Ya, satu persatu. Cuma insya Allah pertanyaan Bunda untuk malam ini luar biasa karena masih berkaitan dengan apa yang kita sampaikan. Oke, pertanyaan yang pertama adalah tentang bunuh diri. Dan ini ya di zaman kita ini bukan sesuatu eh, yang baru ya karena banyak kasus-kasus ya di beberapa kota, di beberapa daerah tentang bunuh diri. Bunuh diri Bunda tidak termasuk kekufuran. Ya. Bunuh diri ya tidak termasuk kekufuran. Membunuh orang juga tidak masuk kekufuran. Ya, bunuh diri dan membunuh orang tidak sampai dosanya itu kepada kekufuran, tapi di bawah kekufuran. Artinya apa? Termasuk dosa besar. Orang yang membunuh diri, orang yang bunuh dirinya sendiri atau membunuh orang lain, ya artinya apa? Dia telah melakukan dosa besar. Dan pelaku dosa besar, dia masih dikategorikan muslim. Ya, pelaku dosa besar masih dikategorikan muslim. Artinya apa? Dia tetap disolati, dia tetap dikafani, dia tetap dimandikan, dia tetap dikafani dan tetap dikubumikan di pemakaman umat Islam. Artinya, ya tidak sampai kepada kekufuran. Perbuatannya salah, ya jelas salah. Makanya disebut dengan dosa besar. Dan alat yang dia gunakan untuk ya membunuh dirinya, para ulama menyebutkan alat itu nantilah kelak di api neraka yang akan menyiksanya. Ya, jika dia menggunakan tali, maka talilah nanti kelak yang akan menyiksanya. Tentu bukan tali yang kecil, yang ringan, tentu tidak. Yang namanya api neraka itu pedih, siksanya pedih. Ya, cuma para ulama menyebutkan seperti itu. Alat yang dia gunakan untuk membunuh dirinya, maka alat itulah kelak yang akan menyiksa dirinya. Ya. Saya simpulkan lagi supaya faham. Membunuh diri, ya, bunuh diri, simpelnya bunuh diri itu tidak sampai kepada kekufuran. Artinya apa? Tidak sampai membatalkan keislamannya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika ada kerabat orang lain, ya, mudah-mudahan jangan kerabat kita. Jika ada kerabat orang lain yang melakukan kekufuran ataupun dia murtad, ya, pindah agama dan lain sebagainya, itu kan kekufuran juga. Apakah boleh ya bagi keluarganya ini membunuhnya? Ya, ya tidak boleh. Ya tidak boleh. Karena hukum riddah itu
ya hukum riddah itu dibunuh ada ketentuannya. Ya, bukan langsung dibunuh saja, tidak. Ya. Dia melakukan kekufuran langsung dibunuh, tidak. Ada hukumnya, ada rinciannya, dan itu disebutkan oleh para ulama di dalam kitab fikih mereka. Di antaranya apa? Yang melakukannya itu harus seorang khalifah. Ya. Ataupun orang yang diwakilkan oleh khalifah. Dan sebagaimana yang kita ketahui, khalifah di zaman kita sudah tidak ada. Maka tidak ada seorang pun yang boleh membunuhnya. Ya. Tidak boleh seorang pun membunuhnya. Ya. Baik ibunya, ayahnya, tidak boleh. Ya. Karena ada orang-orang tertentu yang boleh membunuhnya, bukan sembarangan orang. Ya. Kemudian tidak langsung dibunuh. Orang yang melakukan kekufuran, orang yang murtad tidak langsung dibunuh, ditawarkan terlebih dahulu kepadanya ya untuk kembali masuk ke dalam agama Islam. Ya, kemudian diberikan waktu. Ya, diberikan waktu tertentu sesuai dengan apa yang dipandang oleh khalifah ini tadi. Ya, bukan dikasih waktu 2 hari 3 hari, tidak, tentunya bukan seperti itu. Ya, diberi waktu tertentu. Ya, jika dia tetap menolak, ya, jika dia tetap ngotot untuk menetap pada kekufurannya, maka dia ya dieksekusi, maka dia dibunuh. Ya, dan ini ada hadisnya, man baddala dinahu faqtuluhu. Ya, orang yang mengganti agamanya atau orang yang melakukan kekufuran, maka hukumannya apa? Faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Baginda Rasulullah bersabda seperti itu. Tapi ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Ya. Bukan nanti kalau ada teman kita yang melakukan kekufuran boleh kita bunuh. Tidak, tidak ada seperti itu. Ya, ada ketentuannya, ada syaratnya, dan ada ketentuan orang yang boleh melakukannya, dan sebelum dilakukan pun ada ketentuan dan syaratnya. Seperti itu, Bunda. Bisa difahami, Bunda Husrina. Ya, Bunda, iya. ya, Dan ini Bunda, pertanyaan Bunda ini sebenarnya akan dijelaskan nanti di kajian-kajian kita berikutnya. Jadi pertanyaan Bunda itu akan terjawab sebenarnya di kajian-kajian kita berikutnya. Jadi makanya saya sampaikan tadi pertanyaan Bunda ini selangkah ke depan dari kajian kita. Artinya apa? Itu ada jawabannya, ada penjelasannya. Cuma belum sampai. Karena kita masih mengkaji tentang kufur keyakinan. Belum menyelesaikan kufur perbuatan dan kufur perkataan. Setelah selesai, nanti baru disebutkan. Apa konsekuensinya orang yang melakukan kekufuran? Ya, nanti disebutkan ini, itu. Ya, dan apa syarat-syaratnya? Bagaimana ketentuannya? Ya, itu akan dijelaskan di pertemuan berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, mengabulkan segala hajat baik kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas dunia ini. Ya, saya tidak marah kalau ada yang bertanya, artinya dia menyimak. Ya, alhamdulillah. Ya. Bunda Husrina aktif ya menyimak kajian, dan saya harap peserta-peserta yang lainnya juga seperti beliau. Ya, terkadang bertanya itu menunjukkan apa? Bahwasanya dia memperhatikan. Ya, bukan berarti yang tidak bertanya tidak memperhatikan. Ya, itu hanya tanda, salah satu tanda Ustaz. saja. Ya, Sambil mendung. mencatat juga, Ustaz. Iya, mendung tanda hujan. Bukan berarti kalau mendung harus hujan. Ya, itu saja. Mudah-mudahan yang lainnya bisa mengikuti, ya. Tapi akid ya ini pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan. Ya, jangan ada yang bertanya apa namanya kapan hari kiamat terjadi, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Barakallahu fikum. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian kita berikutnya. Kita tutup dengan bacaan tahlil, salawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, sama-sama Ustaz. Ya. Khair.